Besok waktu Jumat terakhir bulan Rajab, ketika khotib di atas mimbar, di antara dua khutbah itu kamu membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Insya Allah rezekimu banter banget, uripmu wis barokah tok. Engko ning tanggalanmu bunderono golek ana tenan. Jumat terakhir bulan Rejab wis aku wis nglakoni kuwi. Aku Rejab diingin nglakoni kuwi. Di antara khutbah pertama dan khutbah kedua niki maca. Maca iki lho. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Wacanen ping 35 pada Jumat terakhir bulan Rejab. Di antara dua khutbah pun duit murah entek-entek unlimited. Minjang Jumat akhir bulan Rejab menaiki dengan derek Jumatan tengah-tengah khutbah ingkang khutbah lenggah ingkang azan maos selawat jenengan dungo niku mandi banget langkung mandi tinimbang Jumat lintunipun. Tiang putri-putri ingkang boten derek Jumatan kula anjuraken kempal wonten griya-griya ingkang caket masjid. Eman-eman nek orang ndonga nggih mboten niku mangke ingkang khutbah lenggah ingkang adzan maos selawat jenengan ndonga monggo dipun terakaken dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Namung ngoten niku dongane saka Kanjeng Nabi niku. Ingkang ngajeng dipun waos Ahmadu, ingkang wingking Muhammadur. Lho kok benten Ahmadu niku sing ngajeng niku ghairu munsharif, ra pareng ditanwin. Ingkang wingking Muhammadun niku munsharif, pareng ditanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah itu di jam Muharram bersatu Rejab. Mulane kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal pemawon sekolah lakon itu masuk mulan. Sama boleh kitab pesen teng Surabaya, baru boleh teng Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa niku nak donga niku ora karu-karuan, cara kita anut ora karu-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'un. Ini sebenarnya Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabi iman. Dadi nabi ora dhewe wong andalan. Nak menisan temenan pateni iki kula menisan pateni dadi terus baris gak nabi-nabi iman. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Wong ngomong pahpo keliru ben kono wong goblok. Ngajar Nabi Musa atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha'u minna. Jadi mulanya jogeman ya tiang itu sok pinter. Kepengeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih gremenge wae dadi rahmat. 4 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Pangeran yudane ya mau 5, ada yang berita tahlil itu bid'ah. Nggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad, roh
Karena roh ini dago, terus saya sadar Gusti jebule penting sujud timbang dulu. Ngandani nek bisa niki, lho ngandani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duwe ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sebenarnya. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fa basarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna anka khita'aka, tutup bodohmu tak ilang jare pangeran. Fa basarukal yauma hadid. Kowe sok pinter, hatimu cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunal jahim. Pas pinter, pas wayai metu rokok, lah itu perkara. Disebut alhaqut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, semua kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunal jahim. Pas itu dibuka pengiran iki lho, hakikate uripem. Didelok suci maca tasbih sithik nak jiwagungan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh wek pengiran ruangan kanca nganti diruwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid Bali 1 juta bukan nanti lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit gak nang masjid aja anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biayai ngene mulane kula seneng umroh ora kok ora itu dhuwit kangen nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Mau reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Lu sampe ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno, jero-jero senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar reskrim kok gawe viral sing ora bener. Nah, makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya oleh pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok fakashafna angka khita'aka fa basarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa terus. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, ini muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata roka'at kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi gede, pengajian wakai, senyangan wakai, coba wakai, nanti urusan sengit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gak mari sampe pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Aku lah pengaruh kula kathah cara nulis gaya-gaya nonton mriki teng bojone karo tapi kula wedi. Bar saiki nek tak anggap penting dadi maksud men dilingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa tak latih. Soal kula mulang kan wajib wong alim wajib mulang. Ya terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik. Jadi wong sebenarnya itu pinter. Mulai muni ngene. Kenapa kau gak mubun rokok? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli rokok. Berarti wong kafir saiki cek goblok. Sebenarnya pinter. Sebenarnya pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengenai tok sengecat Lombok. Pangeran usopo sengecat Lombok. Nyifati HP sak kuras, 10 menit radar. Nyifati pangeran sehingga ide ini mau muni sengecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak nerakakno.
Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam api ane ra karuan ngono kuwi ape disafaat tuh. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan. Dadi kok keliru-keliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mana kita ulangi iku nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakit gue luar biasa asli itu. Mulanya normalnya gue yang di swarga nanti lo. Tapi swarga fadolnya pengeran orang malam-malam. Nah sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia kuturu lah wa idah matu. Nah mati lagi ini sabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi dengan bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Pemergawe di Barno, golek bojo di Barno, butuh koneksi pejabat yo di Barno. Nyampe pengiran yo di Barno. Nyatane yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi mengira cuma Barno. Tapi kisah benar dengan akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir, mulai muji dia marwanin rokok sapi itu. Kau tidak bakal muji duit penting, ternyata yang penting itu mau coba tas. Mulane kula suwun teng dunya iku wiling-wilingan kan wis pira kadare tahu sumpem ning pangeran wis pira kadare syukur-syukur kados ayat ini fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusykur wani esuk yang mergo muji pangeran wani sore yang mergo muji pangeran nanti disebut wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kula wani esuk ya tetep mawon kekuasaan panjenengan kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Namun saat ini serapa kiai kata sepuluh serapa tipai. Musuh kau saat ini jabatan itu penting, uang itu penting ini. Uang kafir berona duit penting. Saya lonte nanti jadi lonte, mereka ngerti duit itu penting. Copet nanti copet, iya mereka ngerti duit itu penting. Dan aku kiai kok roh duit itu penting, ilmu bodoh bek lonte bek copet. Paham ya? Orang saya lonte nanti jadi lonte, mereka ngerti apa? Duit penting, copet nanti jadi copet, mereka ngerti nak duit. Terus ke kiai kok mau ngomong, duit itu penting. Nah kiai kok ilmu ini mau kono, itu kembarannya jaga. Tapi nak ngomongin ini, tahajud itu penting. Apa boleh usul be Allah? Ora iso copet ngomong, ora iso. Mulanya dari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kau coba nggak be ilmu sing fasik loroh kayak kue. Kalau gue ngomong ilmu penting, fase kan ayo roh. Apa gue ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono gue sakit, ora usah melok. Gue malah kondi ngono. Tapi gue roh. Bukan roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi uang anti. Gue jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Ya mau misalnya gue ngomong duit penting. Saya kira takut copet nanti nyopet mereka ngerti apa? Duit penting. Koruptor nanti korupsi mereka ngerti duit penting. Lonte nanti lonte mereka ngerti nak duit. Terus gue jadi kiai buat tafsir Jalalain gede bisa. Terus ngomong duit itu penting. Keliru sebenarnya duit penting. Sebantau mau ngambil sopor ngomong orang kabeh nak duit penting. Ya ngomong-ngomong ya ngomong lagu hiburan. Tapi itu ya coba terus penting mana zuhud tuh, matang rasa salam dapat marah loro. Wis pokoknya menengai, sebenarnya pokoknya menengai. Tapi kalau namun ngelengaken gitu, pokoknya saat ini ku mati, jengben iki malah mati, jengben urip. Kok Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jengben nak wis mati. Fakasafna angka khito aka fabasarukal yaum. Kata ulama sing seneng mati yang kemudian mati ku menuju alam hakikat. Mana masyhur Sinten Jalaluddin Rumi apa mati murid itu nangis dia metu ngamuk murid bintu murid goblok kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi murid kok goblok
Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid itu. Ayo nang nari akhirnya murid. Mulane darane tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Wis ben jajal ora apa-apa. Nak ora dagem ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqaka fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqaka fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ono ilmune, sing wani mati yo ono ilmune. Atau kalau gue itu rasa ilmu-ilmunan mbok jare, kok mati pokoknya tidak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten semesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk, sehingga mati kita pasti baik. Mana benar ngomong ulama itu, bajingan begudal mati. Saya ini mayat ini, ngomongnya menang kabeh. Saya ini menang kabeh. Ayo beri saya. Barang jombor saya apa nih? Cari kiai ini, yo saya. Baru kayak mati serazino, ramaling, orang rampok. Nah ini jaurit, gak saya mereka iso maling, semram. Berarti mati dari saya tadi elek. Saya lagi kemarin ngalim-ngalim nano mati fase kelas saya deh. Nah itu ono ilmu nih. Mereka mati itu rohatan mingkuli sarin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo dia tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Besok sama dengan aku lah sowan kulo, kulo yang ngalim guru itu sowan rene. Dan sowan itu sopan tara sopan. Kulo sopan, alim lah bobo ngaji, sopan. Sanggup bae ngono, pokoknya pokoknya anggap apik ngono. Cukup bro, mungkin ngaji ini raiso lo, suudan haram, suudan itu. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kalau bolak-balik nyontok Allah itu zat yang luar biasa, gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya Simon Imam Syaroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzul Qa'dah itu hijab Muharram bersatu mulai kalau mulai ini Dzul Qa'dah panik ngamal pemahaman sekolah lakon itu masuk mulan sampai boleh kita pesen tentang Surabaya lalu boleh tentang Jogja terus macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arba'atun apa hurum. Terus sampai tiang itu seradi popo terus orang di popo, modeknya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan, corong ini apa? Pelanannya apa? Jaran, itu gawe sepatu jaran, pelanannya jaran. Takok ini Nabi, gila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kalau pelanannya kulo. Tapi Nabi Musa dicotos, berkata pengiran jadui jaran. Allah disalah Musa, kowe ora usah ngono. Aku itu seneng
ambek pujiane cah iku, aku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Wiridan Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang bersesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya benar beres. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yafalu amma yafalu wa hum musalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah dia terserah tetap yafalu apa? Mayasa. Tapi sama tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini di alam bodoh. Nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue to ilmal yakin, pas kue wayai rahmat. Menauzubillah menjalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin alim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayatihi dan dikenalno ayat-ayate Allah mulai saiki yang mulane ngaji wa min ayati Allah kowe duwe ya ayate Allah kowe turu ya ayate Allah turu angel tenan Kang masuk orang terbaik di dunia ben turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama nak hebat tenan saiki turun, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dia ini Mu'tazilah. Dia ini orang percaya fahami ahli sunnah nak cara dia ini wong iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg pengen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amalin orang Allah mereka Allah sing gawe kok piye walhasil ngomong ngono terus dene suatu saat ana ulama rodok kiai ndek anak ayu mbok piye critane mbok ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek zaman saya ini rodok anak-anake tapi suare bapake wong anak kiai bar zaman sari wis ngumpuli wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes nak sampean kepen baleni meneh iya dibaleni sakniki kan sampean sing mentokno iso ora yen iso. Ya ora iso lho, jare iso. Wapo den dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Tobat. Dadi ya ono wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak itu Zamakhsyari mulai rodok ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rodok Mu'tazilah, ya rodok ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing mentono manusa. Lah kok ora iso bareng. Ngene bola-bali untuk tobat mergo ngayu kan ngelak obat nomor angel. Cek mandine. Lah udah pacare dikandani ki iso ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe ngarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan Mus. Marapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mana ayu gue kadang penting ngajak apa ya, ngajak elek itu sing perkara. Faham itu terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman, kowe tembang kowe rom sumben terus pas kowe roh pas latarunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit waktu hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali, faqullu ma fil Qur'an ta'arufun min Allah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarunal jahim. Mulane ram kudu saiki. Bang mengo bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat mending pun ngertos. Yo para benah pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat.
Soalnya falamma tabayyana lahu qala alamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate dunya niku sebutinu Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahum yatanazzalu amru bainahum li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran muk li ta'lamu supaya kamu tahu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah itu zat sing kadang anak kiai dadi kiai, anak kiai ra dadi kiai, mbok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, mbok ra sida kiai jatuh. Mbok sing anak kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malih dunya. Mbok ben li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya molak balik. Mau Allah itu mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahum, urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Ini al-haqmu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamu ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kalau nak waca ayat itu ya nangis tenan. Dan kalau nak terawih ayat itu dikebut kadang kula tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang imami maca ayat kok iso fase niku gumun. Nak kula niku mun mboten saged. Mergo paham. Kula sing iso gebut bareng. Ini bulan seneng makmum perkara ini nak takoi pengiran hak lagi tafakur kok rukuk namun diajak rukuk dan aku sholat piyambak kan tidak mikir bareng ya. Tadi Nabi nanti sholat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh mau saayat ini ku intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang baleni mulai ba'da isya ngantos subuh saayat kan saking usule Kanjeng Mas kowe serang arah kiebet guys kebet mendeng khatam doa hasilnya itu kabrak ya paham ya. Jadi ini kalau terang kena apa kalau ayat wa min ayati ini caranya pangeran nyelamat umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya aja sampai kenal pas ning akhirat. Pas kenal pas latara gurnal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mulai terus lagi. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayat Allah antaku mau ta yen to ngadeg apa as-sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayat Allah yo ngadegi langit bumi. Saiki bumi cek kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah ai bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa soko. Sing jelas tanpa soko yang kita lihat. Bono sakane ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Saya kan min ghairi amadin tarona ora usah soko yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar bokono lah. Pokoke penting ora kena didelok. Semaida ta'amung konuni alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan menal ardi saking bumi. Bi ayam fuha gambare anton nyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet apa? Dia itu namanya apa? Trompet. Nah, trompet kalau trompet kemerdekaan orang tahun ini. Oh ya sangkakala. Semprong. Semprong ya rasa seru kan. Trompet. Kalau nanti mau kitab Sarah Ikhya niku kitab Ithaf nih, niku apik tenan kitab niku. Kalau nanti mau ngeten logikane, karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhayu, suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya jari beliau pernah gaya simulasi kados gedung misalnya ditutup, kados yang orang-orang apa jenenge
tukang musik-musik nggak ngertos. Misalnya godhong ditutup nganggo kaca, terus disetel sound system yang sangat kuat. Itu kacanya kan sakit apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau, yang nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara. Makanya pakai apa? Pakai trompet. Terus semua itu ya, lama sih mikir nanti. Nomor kau atau enggak ada BPKB loh. Jadi urut. Lalu kalau nih rapati seneng diutang. Kalau nih aslinya rapati juga. Kadang-kadang ya kepengen umum kiai di bisnis. Tapi tak ngenangan itu terus. Saya mikir ngaji itu sopo. Terus dapat ditanggal barang kan repot. Misalnya kiai bisnis terus diutang dapat ditanggal. Semuanya terus bingung. Kiai dapat tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Mau ditanggal ya ramulang, mau ditanggal ya udah aja. Jadi orang ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara. Karena suara itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu dekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pengiran itu nggak siap menerima suara sing. Mulanya itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Dia yang suka kemarin pemilik sampai Israfil fisuri ing dalam apa? Sangkakala lil ba'si krono terjadi ini tangi sangko minal kuburi sanging kubur. Milbasi krono tangi minal kuburi sanging kubur. Idzan nalikane da'akum da'wah antum de sira kabeh tasrujuna metu sira kabeh. Minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha sanging kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah sanging ayat Allah taala. Wong sak donya jumlah miliatan oleh Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbon roh saiki wis wong ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan roh zaman ing biduan ketenangan cek ning dunya ngono ya. Bisa ning nopo? Dunya iki sampean ati siksa. Mbon roh riyen Gusti kula zaman teng dunya mbon roh. Jadi ono bukti nak apa kita kalau sertifikat saniki nak orang wis sertifikat pangeran orang tenan di bener no pangeran. Mulane fa'lam ya fa'lam annahu la ilaha fa'lam roh de saiki napa roh de saiki aja sombong. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang boro-boro langit wal ardi lan bumi. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya, karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia,
Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya ada mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahlil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah, kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan, niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, ya, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakho, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu
kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, ya ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangkan erjuwo hawal yawm akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu terima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariyahnya agak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariyahnya diturutin. Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu, saya masih ingat sama paman saya, Sayyid Hamzah. Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah SAW, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel no coro Jawa, ya bisa diilmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga anda ini ternyata banyak yang nggak senang anda. Jawabnya beliau senang. Ya bagus kalau gak seneng saya, ndak utang saya katanya. Jadi gara-gara sampean seneng aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean ra seneng kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau seneng ya teman silaturahim, kalau gak seneng ya gak bakal utang gitu. Kalau baru kaya seneng itu gak ganggu. Gitu. Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng ndak seneng itu bisa. Karena ada kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya selesai karena masyghul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya, tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita farah, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main, ketika garwa-garwane Nabi agak tersinggung, Nabi andaikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas enggak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil tuh gak cepet-cepet ke sana. Ketika ditanya, kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya? Amin tuh ukubatak. Karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf. Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti beda orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon akhirnya sering dibodonin. Abdullah bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau, kata pembisik-pembisik itu. Man khoda'ana lillah in khoda'na lah. Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Enggak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf.
Jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nyifati Allah Ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati Syadidul Iqab. Jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah itu apa? Kalau pada saya Ghafir, kalau pada musuh saya Syadidul Iqab. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah Ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah Ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Sehingga kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti Syadidul Iqab. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang Badui, singkat cerita orang Badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh Sobu Ali Dhanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras sekali. Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, yang berhak dapat rahmatmu hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin gitu. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang Bedui ini, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasi'an. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur Allah hanya Rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita yang orang lain nggak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang. Allah nggak dimiliki semua orang, Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di NU, di ormas tertentu, di nggak boleh seperti itu. Nggak boleh takhasyar tawasian kata Nabi, nggak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia. Yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyhur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali. Di antara doa-doa di Simtud Duror masyhur itu antuqa bilal mudhniba minnah bil ghufran wal musi'ah bil ihsan. Jadi harapannya para habaib, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang Nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun Nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab Nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi miran salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top, datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang nggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil, itu kan ya kasihan itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatasin. Nabi Muhammad itu paling sedikit.
Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik, kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nolong orang satu baik, nolong orang dua ya lebih baik, nolong orang tiga lebih baik. Tapi kalau kamu orang nggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu... Ya tinggal ukur kan, kalau orang baik, nambah baik. Tapi kalau orang buruk, tambah buruk. Nah itu akal. Akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Sudah ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek. Orang perilaku netok raine dadi elek kabeh. Gitu. Tapi nak kowe ku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayai juga gak beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu nggak ada pernikahan sebarokah Nabi dengan Juwairiyah itu asharu Rasulillah. Di situ habis perang banyak tawanan gara-gara jadi besanya Nabi langsung dibebaskan semua karena asharu Rasulillah. Sekarang besanya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan mangkalnya bukan main sama Nabi gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kamu kan enggak nikah satu nikah lagi satu kampung musuh kamu karena istri pertama ya cemburu, yang kedua agak bangga. Wah itu selesai itu. Dunia wal akhirah. Maksud saya, nganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawwaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya nggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali jawabnya lucu, aneh. Mamin muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Mamin muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad, Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah. Ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini, ana mutnibun, ana mukhtiun, ana asi, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya mukhti, saya orang yang salah. Anak mutnib, saya orang yang dosa. Anak asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Terus kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasati. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh kalah katanya. Terus wasatah liban ausofu ausofi, dan engkau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu ya ada ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, nggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Nggak boleh Tuhan kok kalah. Nah, jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jadab ketika datang ke makam Rasulullah SAW. Itu kalau dongo ya agak kacau sebetulnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh, surah habibu, yang senang kekasihmu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik, surah aduwuk, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Gus siapa? Yang kesini itu yang sama jenengan. Kuliah kesini itu sama Habib Ahmad. Saya pertama nggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana Gus? Orang tahunya saya dekat jenengan, kalau nggak kasil saya waduh. Ini kayak doanya wali yang tadi. Nggak punya pilihan, nggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tag ini supaya dapat barokahnya Ihya. Ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tag di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap loh. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu.
wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek. Cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau makanya agak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa. Orang jadi istri hanya korban terakhir gitu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah. Rata-rata itu pilihan Anda pertama Pak, dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir. Kamu juga korban terakhir gitu. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda gitu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini kamu sendiri ndak kona apa. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang? Enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu tidak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang. Makanya Rasulullah SAW luar biasa ketika bikin kaidah sosial, apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana. Kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang alami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu bagus, sunau begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin boto, teman kamu datang, malu enggak kamu? Mendingan enggak datang gitu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh ya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus. Lah kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang tuh, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih ke sini. Ya kalau kamu sudah jatuh, teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Mengundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa. Enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten ya monggo itu kan. Jadi saya mohonlah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikotu baladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tanim mau umrah ya dari Tanim. Misalnya kawasan Jirona ya dari Jirona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali. Bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali. Kamu orang Mekah misalnya, kamu orang Tanim. Orang dia harus dari mikot itu apa? Baladi.
Sama, makanya di fikih-fikih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedegan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau, Habib Ahmad, sahabatnya. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali. Ini sahabatnya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa begini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatu Rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu wa ta'ala. Faman istamala ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsihi fa huwa al-muttabi' lis sunnah. Wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar, dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi. Jangan, lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya Bank. Ya tidak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa itu mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jambes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa. Padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia. Imam Ghazali orang Tus itu juga ikut Persia. Kata Imam Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus kafatal linnas. Nanti kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Segaf Gresik. Jadi ya artinya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau dzurriyyah Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Dzurriyyahnya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatinal Alawin juga banyak. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini. Melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi, nanti kalau nggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya itu. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu udah anak Anda, itu udah keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimarahi majikannya. Saya mesti guyon gitu, pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andai kan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring 1000 ora iso ngamuk kowe. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik? Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kalau itu anak Anda. Itu hebatnya Rasulullah SAW karena kita yang salah pun kadung umatnya. Nabi tetap ngasih fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Tidak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafaat. Loh kalau li ahlil ibadah kan wajar. Nabi ketika ini syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya karena tadi logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ra'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ra'ufur rahim, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih, Tiba Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua, Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka, bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu nggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia, karena Allah itu tidak bisa
tiru. Makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Kok ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu. Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih husnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, wa taroka qiyamul lail. Oke ya, namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah? Dia juga meninggalkan maksiat, dan tarkul maksiat itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah husnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdikkan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya taat. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad kula namung cerita mawon. Kula cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca, dan alhamdulillah kita paham barokahnya para guru, dan supaya terbiasalah. Sebaik-baiknya ibadah husnudzon billah wa husnudzon bil mu'minin. Soal tidak cocok ya diilmoni tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah SAW, beliau karena sangat mencintai Sayyid Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Sayyid Hamzah ya beliau secara basyariah tidak siap. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang, secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan A, B gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah. Ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya. Zuruhiban tasdid huban. Kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu bawaannya enak nanti. Ya semuanya itu diilmoni lah. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurhi ada yang baca Al-Kharqi, mangqala fil yaumi salasa marrat aw marham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca marham ummata Muhammad, wa ma asli ummata Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai. Ya dilatih lah. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andai kan tidak ada PLN itu kayak apa? Orang nggak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas, ya barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar, tidak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang lain. Seperti semangatnya Rasulullah SAW, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi gak putus asa sampai di akhirat. Ketika Nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi, nafsi. Karena merasa semuanya nggak punya nyali di depan Allah. Karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah? Analah. Ya sudah, saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsya. Saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud. Wa ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abadal abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali muji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani muji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu af'al tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bimahamida allamaniha rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu minta apa saya turutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak apa? Syafaat. Nah, semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat bahwa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas.
batas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang. Jangan terus kamu pastikan, wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mugi-mugi dapat barokah semua. Mantu dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia ya. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau nggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir gitu? Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya. Kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib. Ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aisyal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini
Saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun. Ini berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yawm akhir. Bayangkan dulu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat azab, dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semuanya. Sehingga ketika Rasulullah SAW jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, Aro'aitum anna hadih tarihatan waladaha alan nar. Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadih biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Secara lahir Nabi itu nggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal, karena membunuh Ahabban. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir lidzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah, apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus salimus sodri di jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta, amseta, gini-gini, perasaan kamu, kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin syai'an. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin syai'an. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri. Karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan. Bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa? Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi tidak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya tidak bisa baca tapi dianggap jimat.
Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji tidak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, nggak apa-apa untuk syiar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita di fase itu, saya ulang lagi di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab Hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Huwa samratu fuadi. Anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Terus kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Gitu. Terus, ya karena ini anak saya ya Allah. Terus kata Allah, rumang samu wong sumpukon mata ini gak gawean kau sing gawe kowe enak wae usul mata ini. Jadi sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan tuh udah anak kita, ada keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok terus wah itu luput suwuk semoga-moga gini, tapi setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan kemarin ahli ma'asi itu kebetulan tuh tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita yang pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan tuh orang yang menservis kita. Atau keluarga kita, atau orang dekat kita, jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita semangatnya minta itu kena adab. Nah ini yang nggak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah SAW, Nabi itu rahmatal lil alamin. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ya, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adahu kaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai, tapi Nabi masih berdoa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu yakhina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini saya berkali-kali bilang limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya doa itu semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial. Yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim, yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, tidak. Karena selalu kita punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwa hawal yaumil akhir. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu. Pasti kamu nggak ingin kan langsung dapat